SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada anak-anakku peserta didik baru SMK Islam Bigong tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang. Semoga pada pagi hari ini kita selalu semangat, bisa selalu sehat, meskipun dalam masa-masa pandemi COVID-19. Jangan lupa juga kita terapkan 5M. 5M agar kita senantiasa sehat, kita senantiasa semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya anak-anakku, pada pagi hari ini materinya adalah pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini juga sudah diterapkan sejak beberapa tahun di SMK Islam Bigong. Nah, seperti itu. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya sampaikan kurikulum vitae atau biodata pemateri atau biodata saya ya pada pagi hari ini. Nah, ini nama saya, nama lengkap Ahmad Syifauddin, biasa dipanggil dengan Pak Syifa. Nah, tempat tanggal lahir saya di Lamongan 18 Januari 1988. Alamat saya Desa Sidomukti, Kecamatan Gambambau. Mungkin anak-anak sudah ada yang mengetahui alamat saya, jadi biar lebih paham. Pendidikan terakhir saya S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atau UNISDA pada tahun 2010. Jabatan saya di SMK Islam Bigong adalah guru matematika, jabatan utama ya, guru matematika. Kemudian tambahan atau tugas tambahan saya sebagai wakapurikulum. Nah,
Ini ada foto saya ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis ya. Nanti bisa dicatat materi-materi penting yang ada pada slide yang saya tampilkan, karena nanti di akhir pembelajaran ini nanti akan ada kuis yang wajib kalian kerjakan. Kuis-kuis itu nanti dikerjakan melalui link yang akan dibagikan pada deskripsi video ini. Oke anak-anak, untuk selanjutnya ya, yang perlu sampai ketahui sebelum masuk ke lebih dalam adalah poin 1 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan. Spektrum keahlian itu adalah jurusan-jurusan. Di gampangnya bisa mengatakan jurusan-jurusan yang ada pada sekolah menengah kejuruan. Oke, yang pertama ya, berdasarkan Perdirjen nomor 6 tahun 2018, dan ini masih diberlakukan pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada SMK di Indonesia itu ada 9 bidang keahlian. 9 bidang keahlian, kemudian ada 49 program keahlian, dan ada 146 kompetensi keahlian. Saya ulang, ada 9 bidang keahlian, ada 49 program keahlian, dan ada 146 kompetensi keahlian. Untuk rincian dari 9 bidang keahlian yang ada di SMK Indonesia, yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua, bidang keahlian energi dan pertambangan. Bidang keahlian yang ketiga adalah bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang kelima, agribisnis dan agroteknologi. Bidang keahlian kemaritiman. Bidang keahlian bisnis dan manajemen. Yang kedelapan, bidang keahlian pariwisata. Dan yang terakhir ada bidang keahlian seni dan industri kreatif. Nah, 9 bidang keahlian ini mulai dari teknologi dan rekayasa sampai seni dan industri kreatif itu nanti dirinci lagi menjadi 49 program keahlian dan dirinci lagi menjadi 146 kompetensi keahlian. Nah, untuk 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian tidak saya sampaikan semuanya nanti karena terlalu banyak. Nah, kemudian spektrum keahlian apa saja yang ada di SMK Islam Tikung, nah, perlu dicatat juga ya, karena nanti barangkali di soal kuisnya bisa keluar. Nah, ini anak-anak spektrum keahlian yang ada pada SMK Islam Tikung. Nah, ditampilkan dalam buku tabel. Nah, pada SMK Islam Tikung ada 3 bidang keahlian. Saya ulang, untuk bidang keahlian pada SMK Islam Tikung ada 3. Yang pertama, bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi serta bisnis dan manajemen. Untuk teknologi dan rekayasa itu diturunkan lagi, ada program keahliannya teknik otomotif. Nah, kemudian kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor atau yang biasa disingkat dengan TBSM. Nah, ini ada yang sering mengatakan jurusan. Yang benar adalah kompetensi keahlian. Untuk TBSM kodenya adalah 041. Pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika.
Sedangkan untuk kompetensi keahliannya adalah multimedia, biasanya disingkat dengan MM. Kode kompetensi keahlian multimedia adalah 067. Untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen ini terdiri dari 3 program keahlian. Yang pertama program keahlian bisnis dan pemasaran, program keahlian manajemen perkantoran, dan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sedangkan untuk kompetensi keahliannya untuk bisnis dan pemasaran itu diturunkan lagi menjadi kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, disingkat dengan BDP. Kemudian untuk manajemen perkantoran, kompetensi keahliannya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran, disingkat OTKP. Untuk program keahlian akuntansi dan keuangan, itu kompetensi keahliannya adalah AKL. Nah, untuk kodenya BDP adalah 108, OTKP 110, dan AKL 111. Nah, jadi dapat disimpulkan pada SMK Islam Tikung terdiri dari 3 bidang keahlian. Program keahliannya ada 5, kemudian kompetensi keahliannya juga ada 5. Nah, yang kedua, sampean juga harus mengetahui struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan nanti sampean pelajari selama kalian menempuh pendidikan di SMK Islam Tikung selama 3 tahun. Perhatikan ya. Sekali lagi dicatat materi-materi yang penting karena nanti di akhir video ini ada kuis. Nah, ini untuk mata pelajaran yang pertama adalah mata pelajaran muatan nasional atau dikelompokkan menjadi kelompok A. Yang kedua adalah muatan kewilayahan atau kelompok B. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah muatan nasional, kelompok B adalah muatan kewilayahan. Ada lagi yaitu kelompok C. Nah, kelompok C ini adalah peminatan kejuruan. Jadi mata pelajarannya nanti selama di SMK dibagi 3, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok C sendiri itu dibagi lagi menjadi yang pertama C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan yang C yang ketiga adalah kompetensi keahlian. Nah, jadi kelompok C ini lagi dirinci menjadi 3 kelompok, yaitu C1, C2, dan C3. C1 adalah dasar bidang keahlian, C2 adalah dasar program keahlian, dan C3-nya adalah kompetensi keahlian. Lanjut anak-anak. Untuk muatan nasional sendiri atau kelompok A, nah ini ada 6 mata pelajaran pada muatan nasional kelompok A. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, biasanya disingkat dengan PAI. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Yang kelima sejarah Indonesia. Yang keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, tabel-tabel yang kanan ini maksudnya adalah IK. Nah, ini adalah kelas 10. Nah, ini 10 ya, 10 Romawi, ini 11, berarti kelas 11, ini kelas 12. Nah, 1 2 ini maksudnya kelas 10 semester 1 dan kelas 10 semester 2 sama. Ini kelas 11 semester 1 dan 11 semester 2, ini kelas 12 semester 1 dan semester 2. Nah, untuk mata pelajaran PAI ini nanti 3 jam ya. Jadi untuk mata pelajaran PAI ini semuanya dipelajari anak-anak di semua kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 sama 3 jam, 3 jam, 3 jam setiap minggu. Untuk PPKN itu sama dipelajari mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, lamanya adalah 2 jam 1 minggu. Nah, 1 minggu ada 2 jam pelajaran.
Untuk bahasa Indonesia juga dipelajari di kelas 10 sampai kelas 12. Ini untuk jamnya untuk bahasa Indonesia kelas 10 ada 4 jam, di kelas 11 cuma ada 3 jam, di kelas 12 ada 2 jam. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika ini anak-anak ini kelas 10 sampai kelas 12 sama ya, satu minggunya 4 jam. 4 jam ini 4 jam sampai kelas 12. Untuk sejarah Indonesia, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ini hanya dipelajari di kelas 10 anak-anak ya, semester 1 dan semester 2. Banyaknya jamnya adalah 3 jam per minggu. Ini 3 jam. Untuk kelas 11 dan untuk kelas 12 tidak ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk bahasa Inggris, bahasa Inggris itu dipelajari di semua tingkatan, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini jamnya yang membedakan, yang kelas 10 dan kelas 11 itu 3 jam, yang kelas 12 ada 4 jam. Ini adalah muatan nasional kelompok A. Muatan nasional kelompok A ini dipelajari di semua jurusan, mulai jurusan TBSM, jurusan MM, jurusan OTKP, jurusan AKL, dan jurusan BDP. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk muatan kewilayahan atau kelompok B. Muatan kewilayahan ini ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, biasanya disingkat dengan PJOK. Untuk seni budaya ini hanya dipelajari di kelas 10 anak-anak. Di kelas 10 baik semester 1 maupun semester 2 ada mata pelajaran seni budaya. Sedangkan di kelas 11, kelas 12 tidak ada mata pelajaran seni budaya. Untuk PJOK ini hanya diajarkan pada kelas 10 dan kelas 11 anak-anak. Ulang, untuk PJOK hanya di kelas 10 dan kelas 11, di kelas 12 tidak ada. Untuk PJOK-nya banyak jamnya adalah 2 jam tiap minggu pada kelas 10 dan kelas 11. Itu. Lanjut. Untuk muatan kewilayahan lanjutan yaitu kelompok B, muatan kewilayahan yang muatan lokal atau mulok. Pada mulok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah diajarkan di semua kelas, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini adalah mulok wajib provinsi ya, jadi se-Jawa Timur ada bahasa Jawa. Sama dipelajari di kelas 10 sampai kelas 12, lamanya adalah 2 jam tiap 1 minggu. Mulok yang ketiga adalah mulok taklim muta'alim. Mulok taklim muta'alim ini juga sama dipelajari di semua kelas, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini taklim, namanya atau KBM-nya adalah 2 jam tiap minggu. Untuk pramuka ini mulok wajib anak-anak. Jadi pramuka ini dipelajari di kelas 10. Pramuka mulok wajib dipelajari di kelas 10, tidak dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Untuk yang kelima adalah mulok pengelasan. Mulok pengelasan ini hanya khusus untuk siswa yang jurusan TBSM. Pengelasan ini dipelajari mulai kelas 11. Dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Mulai yang keenam adalah mulok BPBK atau bimbingan karir, menyiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Itu BPBK tatap muka ada di kelas 12 ya, meskipun BPBK ini ada tidak di tatap muka juga tetap ada di kelas 10 dan kelas 11, tapi tidak ada tatap muka. Khusus yang ada tatap muka BPBK hanya di kelas
12. Nah, itu adalah muatan kewilayahan, muatan lokal atau disingkat mulok. Nah, selanjutnya untuk peminatan kejuruan atau kelompok C. Nah, kelompok C ini sendiri-sendiri anak-anak. Nah, jadi tiap kompetensi kalian kelompok C-nya sendiri-sendiri atau beda-beda. Nah, untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor, nah C1 sama ada C1, C2 dan C3. Untuk C1, nah C1-nya mata pelajarannya adalah simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua adalah fisika, yang ketiga adalah kimia. Nah, di simulasi dan komunikasi digital disingkat SIMKODIK itu hanya dipelajari di kelas 10. Jadi ini C1 itu hanya dipelajari di kelas 10. Nah, dan C2, C1 ini dan C2 ini hanya dipelajari di kelas 10. Nah, C1 untuk TSM itu adalah 3 ini tadi, yaitu SIMDIK, fisika dan kimia, masing-masing 3 jam tiap minggu. Nah, jadi nanti yang jurusan TPSN nanti siap-siap ini ya, siap-siap untuk menghitung ini fisika dan kimia. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Jadi itu hitungannya harus kuat ini yang jurusan teknik. Nah, untuk C2 ini anak-anak, C2 ada gambar teknik otomotif, ada teknologi dasar otomotif dan pekerjaan teknik otomotif. Ini biasanya disingkat GTO, ini yang kedua disingkat TDO, yang ketiga disingkat PDTO. Nah, ini dipelajari hanya di kelas 10. Nah, untuk C1 dan C2 hanya dipelajari pada kelas 10 anak-anak. Nah, untuk C3 ini, C3-nya ada 7. Nah, yang pertama pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini nanti yang 1 sampai 5 ini nanti adalah tatap muka pada kelas. Nah, ini masing-masing ada yang 7, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5. Untuk pengelolaan bengkel ini nanti hanya dipelajari di kelas 12. Nah, untuk produk kreatif dan kewirausahaan disingkat PKK ini diajarkan di kelas 11 sebanyak 6 jam dan juga di kelas 12. Nah, ini C3-nya ada lagi kunjungan industri anak-anak dan praktek kerja lapangan. Jadi ini nanti adalah mata pelajaran wajib juga yang sampai tempuh, yaitu kunjungan industri. Nah, kunjungan industri dijadwalkan di semester 2 kelas 10, dan untuk PKL ini rencananya di semester 2 kelas 11. Nah, jadi kunjungan industri itu nanti adalah berkunjung ke dunia usaha atau dunia industri. Nah, untuk PKL ini juga wajib anak-anak. PKL ini nanti dilaksanakan selama minimal 4 sampai 6 bulan, itu minimal ya. Jadi ini PKL nanti juga termasuk mata pelajaran, sehingga nanti sampai kalau tidak mengikuti kunjungan industri, tidak mengikuti PKL, berarti sampai nanti tidak bisa naik ke kelas selanjutnya, karena ini adalah mata pelajaran wajib. Itu anak-anak ya. Nah, itu jurusan TPSM. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran kelompok C ada kompetensi keahlian multimedia. Nah, ini C1-nya SIMKODIK atau simulasi komunikasi digital, fisika dan kimia. Nah, jadi untuk jurusan multimedia dan jurusan TPSM itu C1-nya sama ya, yaitu SIMKODIK, fisika dan kimia. Nah, jadi nanti siap hitung-hitungan ya anak yang teknik. Nah, fisika kimia nanti disiapkan. Nah, untuk C2 pada multimedia itu ada 4 anak-anak. Jadi mulai dari sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar dan dasar desain grafis. Nah, ini yang suka-suka dengan desain itu nanti dipelajari di kelas 10.
Kemudian dimatangkan lagi pada kelas 12 dan kelas 11. Ini untuk C3 kompetensi multimedia, kompetensi kalinya adalah desain grafis percetakan, kemudian desain media interaktif, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi produk kreatif dan kewirausahaan ini nanti di tiap jurusan ada ya. Nah, jadi sampai nanti diajarkan untuk membuat produk kreatif dan bagaimana memasarkan produk kreatif yang telah sampai buat. Nah, sama di C3 ada kunjungan industri dan ada juga praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi ini PKK, KI dan PKL ini adalah semuanya ada di jurusan ya, jadi diajarkan di semua jurusan. Nah, mengikuti jurusannya. Kalau PKK di MN ya nanti berhubungan dengan jurusan yang ada di multimedia. Bisa dipahami? Oke, gampang kok. Nah, ini nggak usah ngitung, cuma materi-materi saja. Kita lanjut pada kompetensi keahlian OTKP. Nah, di pelajaran kejuruan yang OTKP C1, C2, dan C3. Untuk C1-nya adalah simulasi dan komunikasi digital. Nah, sama SimKodik. SimKodik itu biasanya dengan komputer itu loh. Kalau dulu adalah TIK, kalau di SMK ada TIK, kalau di SMK ada SimKodik. Nah, ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, dan ada IPA. Jadi untuk yang jurusan TKP ini tidak ada fisika, tidak ada kimia ya. Dan kalau sampai jurusan teknik ada, kalau jurusan selain teknik ini tidak ada fisika, tidak ada kimia. Untuk C2 dari kompetensi keahlian OTKP ini ada 3, yaitu teknologi perkantoran, ada korespondensi, dan ada kearsipan. Nah, ini saya ulang C1 dan C2 hanya dipelajari pada kelas 10. Untuk C3 dipelajari hanya pada kelas 11 dan 12. Untuk C3 jurusan OTKP yang pertama adalah otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Nah, jadi sampai nanti diajarkan untuk mengelola pegawai di kantor. Yang kedua otomatisasi dan tata kelola keuangan. Nah, jangan salah, nanti di OTKP juga ada menghitung keuangannya, kas kecilnya, bagaimana cara mencatat keuangan di kantor atau di lembaga. Yang ketiga, otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Nah, sampai nanti diajarkan bagaimana mengelola sarana dan prasarana yang baik dan benar. Nah, kalau sarana itu rusak diapakan, bagaimana cara mencatatnya, yaitu nanti di OTKP. Nah, ada juga mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, nanti yang suka dengan MC, yang suka dengan menerima tamu, ya ini nanti ada di jurusan OTKP. Jadi sekarang sampai mungkin sudah ada gambaran, oh kira-kira saya milih setelah ada humas dan keprotokolan sama ada mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, atau kunjungan industri dan praktek kerja lapangan. Nah, ini adalah mata pelajaran kejuruan yang ada di jurusan OTKP. Terus selanjutnya kita ke jurusan AKL. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang dipelajari pada jurusan AKL. Nah, simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Ini sama ya. Jadi C1 AKL itu sama dengan C1 OTKP. Sama ya, karena bisnis dan manajemen. Untuk C2-nya ini yang berbeda ya. Ada etika profesi, ada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, ada akuntansi dasar, dan ada perbankan dasar. Ini C2 dipelajari di kelas 10 dan kelas 10 saja ya. Untuk C3 jurusan akuntansi ada mulai dari praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah,
termasuk nanti akuntansi di desa, sistem keuangan desa nanti dipelajari. Akuntansi keuangan, ada komputer akuntansi, ada administrasi pajak, PKK, KI, dan PKL. Ini nanti yang dipelajari di akuntansi ini ya, C1, C2, dan C3. Saya ulang, untuk C3 hanya dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk kompetensi yang terakhir, kompetensi BJP atau bisnis garing dan pemasaran, C1-nya, nah ini SIMKODIK atau simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah, jadi BJP, AKL, dan OTKP ini C1-nya sama ya, C1-nya sama karena serumpun, rumpun bisnis dan manajemen. Nah, untuk C2 jurusan BJP yang pertama ada marketing, ada perencanaan bisnis, ada komunikasi bisnis. Untuk kompetensi keahliannya yang pertama adalah penataan produk. Nah, jadi sampai nanti diajarkan bagaimana cara menata produk atau mendisplay produk yang baik dan benar. Yang kedua, bisnis online. Ya, sampai nanti diajarkan bagaimana cara bisnis online. Nah, sekarang kan zamannya online, semua barang dijual secara online. Kemudian pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi. Nah, administrasi transaksi ini nanti diajarkan bagaimana cara mengoperasikan alat kasir. Yang keenam, PKK, yang ketujuh KI, dan yang kedelapan adalah PKL. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan sampai pelajari di SMK nanti selama 3 tahun ke depan. Sudah ada gambaran ya, kira-kira saya sekarang pilih jurusan ini cocok gak ya dengan kemampuan saya. Itu nanti perlu dipikirkan kembali, karena biasanya kalau awal-awal tahun ini itu jurusannya biasanya ikut-ikut temannya ya, tanpa mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah waktu belajar. Nah, waktu belajar di SMK itu kapan sih? Jam berapa? Bulan jam berapa itu ya? Nah, jadi ini anak-anak. Nah, waktu kegiatan belajar mengajar. Nah ini. Nah, mulai pukul 6.30, jadi setengah 7 sampai jam 7.15 itu agendanya yang pertama sholat duha dan ngaji. Nah, jadi nanti untuk yang putri nanti wajib membawa alat sholat ya, membawa mukena. Nanti KBM dimulai pada pukul 7.15. Nah, untuk khusus hari Senin nanti jam pertama digunakan untuk upacara ya, hari Senin. Nah, jam kedua jam 7.55 sampai 8.35. Jam ketiga ini ya, bisa lihat sendiri. Nah, untuk istirahat, nah istirahat yang pertama adalah jam 9.55 sampai jam 10.15, itu istirahat yang pertama. Dilanjutkan lagi dengan KBN jam ke-5, jam ke-6, dan jam ke-7. Nah, setelah jam ke-7 ada waktunya untuk sholat zuhur. Ya, jam 12.15 sampai jam 12.45 sholat zuhur. Nah, kalau nanti yang mau makan juga boleh ya. Setelah sholat zuhur kalau masih ada waktu dipersilakan untuk barangkali membawa bekal dari rumah, boleh dimakan. Setelah sholat zuhur masih ada 2 jam pelajaran, yaitu jam ke-8 dan jam ke-9. Nah, sehingga nanti jam ke-9 itu berakhir pada pukul 14.05. Jadi itu nanti baru boleh meninggalkan sekolah pada pukul 14.05, jam 2:05. Khusus pada hari Jumat. Nah, ini ada perbedaan hari Jumat. Untuk masuknya sama, jam 6.30 sampai jam 7.15 sholat duha dan ngaji. Untuk sholat Jumat ini hanya ada 8 jam. Ada 8 jam pelajaran mulai dari jam 7.15 sampai jam 11.30. Di jam 11.30 atau setengah 12 itu adalah kegiatannya adalah sholat Jumat anak-anak. Jadi sholat Jumatnya nanti di Masjid Al-Bir, masjid sekolah sendiri. Baru setelah sholat Jumat baru boleh pulang
tidak boleh pulang sebelum melaksanakan sholat Jumat khusus pada hari Jumat. Sudah dicatat? Nah, ini cepat-cepat saja ya. Nah, untuk penilaian hasil belajar, untuk penilaian hasil belajar itu yang ada di SMK bagaimana? Nah, tidak jauh berbeda dengan yang ada di SMP ya, SMP atau MTS. Jadi untuk penilaian jenis-jenis penilaian di SMK juga yang pertama adalah penilaian sikap anak-anak. Nah, jadi nanti ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian sikap biasanya disingkat dengan KI 1 dan KI 2. Untuk penilaian pengetahuan biasanya disingkat dengan KI 3. Untuk penilaian keterampilan biasanya disingkat dengan KI 4 ya. Jadi nanti sampai selama di SMK penilaiannya ini ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, untuk penilaian sikap itu nanti seperti apa? Nah, jadi ini penilaian sikap nanti ada dua, penilaian utama dan penilaian penunjang. Untuk penilaian utama itu nanti dilakukan atau diobservasi oleh guru mata pelajaran. Nah, setiap guru itu nanti mengamati sampean, kira-kira sikap tolong menolongnya bagaimana dan sebagainya. Selain guru mata pelajaran juga ada observasi dari wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Nah, untuk observasi guru mata pelajaran dilaksanakan selama proses jam pembelajaran. Yang kemudian observasi guru BK dan wali kelas dilaksanakan pada luar jam pelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Jadi lapor-lapor itu nanti dicatat oleh guru kalian. Nah, selain penilaian sikap yang utama, ada juga penilaian sikap penunjang. Jadi di sikap penunjang ini contohnya adalah penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Biasanya penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang UAS. Kadang dilaksanakan wali kelas, kadang dilaksanakan guru BK, atau bahkan guru mata pelajaran melaksanakan penilaian sikap ini. Oke, lanjut untuk penilaian pengetahuan. Nah, ini ada tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan, dan ada juga portofolio. Nah, tes tulis atau tes lisan ini biasanya dilaksanakan berupa penilaian tengah semester atau PTS, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Selain ada tes tertulis dan tes lisan, juga ada penugasan dan portofolio. Jadi nanti guru memberikan penilaian bermacam-macam tergantung nanti kompetensi yang diinginkan pada mata pelajaran tersebut. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, jadi tidak hanya pengetahuan, tidak hanya sikap, dan nanti yang dinilai juga dari aspek keterampilan anak-anak. Nah, seperti apa penilaian keterampilan? Nah, untuk penilaian keterampilan itu nanti ada 3, yaitu ada yang kinerja, ada yang proyek, ada yang portofolio. Jadi ini nanti menyesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Nah, misalkan mata pelajaran produktif itu lebih ke proyek, ya, jadi anak-anak kasih proyek selama beberapa hari untuk menyelesaikan proyek tertentu, misalkan membuat rangkaian listrik, membuat arsip surat, dan sebagainya masih banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tampilan contoh rapot anak-anak. Dan ini rapot yang nanti sampai terima adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ada nilai akademik, ada catatan akademik, sampai nanti ada deskripsi perkembangan karakter. Jadi nanti yang muncul di rapot ada 2 anak-anak. Jadi mulai nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ini nah pengetahuannya misalkan 75, keterampilannya 80. Nah, ini nanti dibobotkan antara pengetahuan dan keterampilan, dibobotkan sehingga muncul nilai akhir menjadi nilai 77. Nah,
Nilai 77 ini nanti adalah penggabungan antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, untuk nilai sikapnya di mana? Nanti sikap nanti muncul di sini di karakter. Nah, ada integritas, ada religius, ada nasionalis, ada mandiri, dan ada gotong royong. Jadi nanti adalah hasil akhir sampean ketika sampean telah melaksanakan ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Nah, selesai anak-anak. Jadi itu adalah materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Nah, namanya juga pengenalan, masih banyak materi-materi yang seharusnya saya sampaikan, tapi baru pengenalan biar tambah penasaran. Nanti sampean bisa tambah materi-materi ketika sudah tatap muka di sekolah. Nah, ini juga untuk tugasnya. Nah, jadi di bawah ya, di bawah deskripsi video ini, nah sampai nanti ada link ya. Nah, nanti link itu sampai klik. Nah, di situ ada soal-soal kuis, Nah, wajib sampai kerjakan. Nah, soal-soal di bawah itu tadi adalah bagaimana materi yang telah saya sampaikan di atas. Itu anak ya. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi-materi ini dapat sampai serap sehingga nanti sampai ketika sudah menempuh pendidikan di SMK itu sudah tidak kaget, nah, sudah tahu mana pelajaran apa saja yang saya pelajari, mulai dari wajib A, wajib B, dan C. Nah, mungkin ada gambaran kalau saya milih jurusan ini berarti nanti saya pelajari ini, gitu ya. Nah, terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.